Oke, karena banyak banget yang minta mau dibahasin tentang SCP, makanya di video kali ini gua bakalan membahas salah satu SCP di game Containment Breach. Dari judulnya aja namanya Containment Breach ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, itu artinya SCP yang kebobolan tahanan. Dan kalian juga pasti udah tahu ya singkatan dari SCP itu apa. Jadi singkatan dari SCP itu adalah Secure, Contain, and Protect ya guys. Kalau untuk menjelaskan detailnya, jadi SCP itu merupakan sebuah organisasi yang punya tugas untuk menangkap makhluk-makhluk yang menyeramkan dan sangat mengerikan. Ya pokoknya makhluk-makhluk yang menyimpang hukum alam gitulah. Jadi di SCP itu, di sana banyak sekali kurungan-kurungan untuk mengurung para makhluk-makhluk yang sangat menjijikan ini guys. Sebelum kejadian dalam game itu terjadi, si SCP Foundation ini sempat mengalami penyerangan di berbagai penjara di daerah-daerah tersebut. Dalang dari penyerangan ini yaitu adalah sekelompok pemberontak yang sangat membenci terhadap SCP ini guys. Karena SCP ini suka menangkap makhluk-makhluk yang dianggap suci oleh para pemberontak itu. Jadinya mereka kayak nggak terima gitu. Jadi para pemberontak itu sering disebut juga sebagai Chaos Insecure atau sering disebut juga CI gitu ya. Di game ini kita berperan sebagai seorang pidana hukuman mati dengan nomor D9341. Jadi nama kita di situ sebagai tahanan D9341. Mereka itu mengumpulkan banyak terpidana mati untuk dijadikan kelinci percobaan. Jadi mereka disuruh kerja bareng sama SCP Foundation ini. Karena itulah karakter yang kita mainin ini tuh bisa sampai ke penjara ini. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Di awal game, kita pun digiring oleh para pasukan NTF atau disingkatnya Nine-Tailed Fox untuk masuk ke ruangan sel. Nah, tujuannya adalah untuk dijadikan subjek percobaan untuk SCP-173. Jadi si SCP-73 ini bentuknya mirip seperti kacang polong, namun berperilaku seperti manusia, jalan menggunakan kedua kaki ya, sama ada tangannya juga dua. Jangan salah guys, ini walau kelihatannya cupu, tapi ini sebenarnya ini adalah SCP yang sangat hebat cuy, sangat mematikan. Jika kalian bertemu dengan makhluk ini, kalian jangan sampai lepas pandangan dari dia. Bahkan untuk ngedip aja kita nggak dibolehin. Soalnya ntar kalau kita ngedip atau lepas pandangan, nanti tahu-tahu si SCP-nya tuh tahu-tahu udah di belakang kita guys. Soalnya dia pergerakannya sangat tidak bisa diprediksi. Ntar tahu-tahu kalau udah di belakang kita ya kan, kita bakalan dicekik atau palanya diputer gitu ya. Nah pas baru masuk ke situ, tahu-tahu ada gangguan listrik terjadi. So, please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Ternyata SCP Foundation ini diserang oleh kelompok pemberontak alias CI tersebut guys. Karena listriknya padam, otomatis pintu ruangan dari SCP-173 itu mengalami gangguan teman-teman. Pintunya nggak bisa ditutup. Alhasil si SCP-173 pun berhasil kabur guys. Kalau kita mendapatkan serangan ya udah, kita bakal sakaratul maut. Mau tahu nggak lebih gregetnya lagi tuh apa? Ternyata untuk ngedipnya itu kita butuh indikator ini guys. Gila ya. Ini buat ngedip aja ini harus diatur pakai indikator kayak beginian. Nyebelin dah. Suasana dalam game ini benar-benar mencekam ya. Soalnya SCP-173 itu yang tadinya di dalam ruangan stay doang, sekarang malah jadi keluyuran guys. Di radio kita juga dikasih tahu kalau ada banyak SCP lagi yang juga ikutan terlepas akibat PLN itu turun alias mati. Supaya mereka tidak lepas ke dunia luar, jadinya sistem lockdown pun diaktifkan dan satu ruangan itu pun ditutup rapat-rapat. Dan mulailah misi kita untuk menyelamatkan diri dari SCP Foundation ini. Untuk misinya apa bang? Ya sudah jelas kita harus kabur dari sini lah, sambil menghindari para SCP yang terlepas. Kadang untuk menghadapi SCP-nya, kita harus mengurung kembali SCP-SCP ke tempat asal muasalnya.
Beberapa SCP yang menjadi ancaman dalam game ini yaitu adalah SCP-106. Untuk wujudnya itu seperti laki-laki, cuman dia tuh gosong ya, atau berkulit hitam. Dan yang berbahaya dari SCP ini adalah jika kita ketangkap sama SCP-106, maka kita akan dibawa ke dimensi lain guys. Lalu yang berikutnya ada SCP-096 atau yang sering disebut juga sebagai The Shy Guy. Sesuai namanya, SCP ini memiliki sifat pemalu. Jadi dia tuh suka nutupin muka gitu ketika kita mendatanginya. Ini kalau kita sampai kelihatan mukanya dia, maka kita bakalan dikejar sampai mati. Lalu ada lagi SCP yang bernama 049 atau sering disebut juga sebagai dokter. Nah sebenarnya si dokter ini tuh adalah seorang manusia guys. Cuman dia berubah karena dia gagal operasi gitu. Nah karena dia otaknya linglung, jadi kerjanya cuma mondar-mandir doang cuy sambil nyari korban. Lalu yang terakhir dan yang paling merepotkan adalah SCP-079. Padahal sebenarnya aslinya tuh dia bentuknya nggak terlalu seram. Cuman dia tuh hanyalah SCP yang berbentuk komputer yang punya kekuatan super. Gimana gak keren coba itu? Komputer jadul tapi punya kekuatan super. Cara mengendalikannya sih gampang. Kita cuma perlu mengendalikannya dari jarak jauh alias harus pakai remote atau alat kendali gitu. Belakangan, rupanya si SCP-079 ini merupakan dalang dari dibaliknya penurunan listrik alias PLN di tempat ini. Di saat kelompok pemberontak itu atau CI yang barusan menyerang tadi datang ke sini. Ternyata, kelompok pemberontak itu melakukan hacking terhadap sistem penjara itu dan juga memberikan alat kontrol kepada SCP-079 ini. Nah, karena para pemberontak itu mempunyai kontrol untuk mengendalikan SCP-079, makanya dia diperintahkan untuk mengacak-ngacak sisi tempat itu. Dan pada akhirnya seluruh SCP yang ada di tempat itu lepas semua guys, entah kemana. Nah, jadi karena SCP-079 ini tidak bisa bergerak, jadi dia hanya punya keterbatasan cuy. Human, listen carefully. You need my help. I need your help. Si SCP-079 itu meminta agar kita membukakan akses pintu otomatis untuk dia, supaya dia bisa mengontrol para SCP yang berkeliaran itu. Setelah kita sukses membantunya, maka dia akan berbuat yang sama juga. Dia akan membukakan pintu keluar untuk kita. Jadi saling menolong gitu ya guys. Nanti di sana kita akan diberikan pilihan untuk kabur dari tempat ini, yaitu melalui gerbang A atau B. Nanti setahu saya bakalan ada 4 ending guys yang tercantum dalam game ini. Yang pertama kita kabur melalui gerbang A, yang dimana di situ kita belum sempat mengembalikan SCP-106 ke tempat asalnya. Sehingga SCP-106 itu ikutan keluar juga guys melalui gerbang A. Tapi di situ menjadi pengalihan kita untuk bisa bebas dari tempat ini. Pada akhirnya kita pun berhasil kabur dari tempat ini dan berujung kita ditangkap oleh kelompok pemberontak itu guys. Kita ditangkap oleh CI atau Chaos Insurgency. You know too much to let them get you. You're coming with us. Itu untuk ending yang pertama melalui gate A. Lalu untuk ending yang kedua ini masih sama melalui gate A juga. Cuman bedanya di sini kita sudah memasukkan SCP-106 ke dalam kurungannya guys. Sehingga nanti ketika saat kita keluar lewat gate A, nanti di situ kita bakal langsung disambut oleh pasukan NTF yang sudah berjaga. Stop right there. Class has been found. Mereka bakalan menganggap bahwa kita adalah orang hebat karena kita berhasil menaklukkan seluruh SCP yang berada di tempat ini guys, yang sempat berkeliaran. Sekarang mari kita pindah ke gate B guys. Jadi ketika ingin keluar dari gate B itu ya teman-teman, namun sistem bomnya tetap aktif, nanti ketika kita keluar akan ada kejadian kalau SCP-682 akan terlepas.
SCP-682 just broke out at Gate B. I want all available helicopters and NTF units at Gate B now. I repeat. SCP-682 ini merupakan SCP yang bentuknya mirip dinosaurus. Ini SCP susah banget buat dimusnahkan guys. Makanya helikopter beserta dengan pasukan NTF itu mengeluarkan nuklir guys. Tujuannya untuk menghancurkan seluruh isi tempat itu guys. Ya ternyata tetap aja dong si SCP-682 tuh tetap nggak mau mati. Ini tubuhnya udah kayak baja ya atau tameng, keras banget. Ini udah melebihi Godzilla nih. Lalu ending yang keempat, dan ini adalah ending yang terakhir. Jika kita mematikan sistem bom nuklir, maka di situ kejadiannya akan sama seperti ending yang ketiga tadi guys. Lalu ending yang keempat, dan ini adalah ending yang terakhir. Jika kita mematikan sistem bom nuklir, maka di situ kejadiannya akan sama seperti ending yang ketiga tadi guys. Cuman bedanya di sini tuh tidak meledak ya teman-teman, soalnya bomnya tadi sudah kita matikan sistemnya. Dan si SCP-682 itu berhasil bebas keluar dari pabrik ini. Pasukan NTF yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahwa kitalah penyebab dari matinya sistem bom nuklir tersebut. Setelah mengetahui kejadian itu, pasukan NTF pun langsung mengeksekusi kita. We were unable to detonate the warheads for unknown reasons. All helicopters and NTF units go back to Gate B immediately. Capturing SCP-682 is now our #1 priority. Nah itu dia guys alur cerita dari game SCP Containment Breach ya teman-teman. Jadi di sini yang menurut gua tuh good ending adalah kita kaburnya lewat Gate A. Karena di situ kita masih bisa diselamatin sama grup pemberontak itu ya, CI. Kalau kita lewat jalur B, maka kemungkinan kita bakal sakaratul maut ya teman-teman. Soalnya kalau kita milih ke jalur B, itu kebanyakan tuh di situ kebanyakan bad endingnya guys, good endingnya nggak ada. Tapi itu sebenarnya sih hak kalian guys. Jadi kalau kalian mau mainin silakan guys, mau ending gimana yang mau kalian ambil itu mah hak kalian. Yang penting di sini gue sudah menjelaskan semua alur ceritanya teman-teman. Dan yang terpenting dari game ini adalah kalian jangan sampai menjadi korban dari SCP-SCP yang terlepas di pabrik itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir video. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman jika kalian menyukai video ini. Tonton juga video gua yang lainnya di channel gua teman-teman. Oke, kalau begitu gua pamit, sampai jumpa lagi di video gua yang selanjutnya, and bye bye.